bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Kok kurang semangat sih? Baik, gini. Kalau ibu menyapa dengan ucapan selamat pagi, kalian menjawab dengan lantang dan semangat. Pagi, pagi, pagi. Sudah siap? Mari kita ulangi. Selamat pagi, 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 pagi. Ya, baiklah anak-anak, perkenalkan nama Ibu Cairina. Sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan mempelajari mengenai gaya. Apa itu gaya? Untuk mengetahui apa itu gaya, mari kita amati gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, apa yang dilakukan oleh dua orang di sana anak-anak? Ya, benar sekali. Tampaklah dua orang tersebut sedang melakukan sesuatu terhadap benda di sana. Satu orang menarik dan satu orang lagi mendorong. Nah, dari peristiwa tersebut kita telah mengenal apa yang dinamakan gaya. Jadi, gaya adalah suatu tarikan ataupun dorongan yang dapat mempengaruhi suatu benda. Gaya itu tidak dapat dilihat, namun bisa dirasakan pengaruhnya. Seperti peristiwa sebelumnya. Gayanya terlihat tidak anak-anak? Tidak ya? Nah, walaupun nggak terlihat, tapi gaya tersebut ada dan bisa membuat benda tersebut menjadi bergerak. Ibu mau tanya nih, apakah gaya hanya menyebabkan benda menjadi bergeser saja ya anak-anak? Ayo. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengaruh gaya. Nah, pengaruh yang pertama yaitu gaya dapat mengubah benda yang semulanya diam menjadi bergerak. Contoh lain nih, dalam kehidupan sehari-hari yaitu siapa nih di sini yang suka bermain sepak bola? Nah, dalam permainan sepak bola itu pasti kan ada aktivitas menendang. Betul tidak anak-anak? Ya. Perhatikan aktivitas kalian ketika menendang bola. Bola yang semulanya diam, kemudian kalian tendang, maka bola tersebut akan bergerak. Betul sekali. Nah, inilah pengaruh gaya yang pertama, yaitu gaya dapat mengubah benda yang semula diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Kebalikan dari yang nomor satu, gaya juga bisa mengubah benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti permainan sepak bola tadi. Ketika kalian menendang bola ke arah gawang, kemudian bola kalian ditangkap oleh seorang penjaga gawang. Nah, di situ bola kalian yang semulanya bergerak menjadi diam. Karena apa? Karena bola tersebut ditahan oleh penjaga gawang. Contoh lain, ketika kalian bersepeda, kemudian kalian mengeremnya. Nah, sepeda yang semulanya bergerak menjadi terhenti. Karena apa? Karena kalian mengeremnya. Yang ketiga, gaya mempengaruhi arah gerak benda. Nah, sekarang coba kita lihat gambar di samping. Dari gambar tersebut, Ibu mau bertanya, siapa di sini yang pernah naik bis? Nah, kalau sudah pernah naik bis, pasti kalian akan menemui sopir yang memegang kendali bis. Nah, sopir memegang kendali bis supaya bis dapat berjalan sesuai dengan jalannya. Ketika sang sopir menghendaki berbelok ke kanan, maka dia akan memutar kemudinya ke arah kanan supaya bis pun ikut bergerak ke arah
kanan. Nah, dari peristiwa tersebut jelas ya anak-anak bahwa gaya dapat mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar di samping. Benda yang ada pada gambar tersebut namanya apa ya anak-anak? Ya, betul sekali. Namanya adalah plastisin. Nah, pernahkah kalian bermain dengan plastisin? Jika kalian pernah bermain dengan plastisin, tentu untuk membentuk plastisin tersebut, kalian harus menekan untuk membentuk plastisin tersebut sesuai dengan yang kalian inginkan. Dari peristiwa tersebut dapat kita ketahui bahwa gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Yang selanjutnya kita akan mengenal macam-macam gaya beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada dua permukaan yang saling bersentuhan. Contohnya yaitu gaya yang bekerja pada rem sepeda. Yang kedua yaitu gaya magnet. Gaya magnet itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan ataupun dorongan dari magnet. Contohnya yaitu ketika magnet menarik besi. Yang ketiga yaitu gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi bumi adalah gaya yang dialami oleh suatu benda terhadap pusat bumi. Nah, karena gaya gravitasi bumi inilah yang menyebabkan benda-benda yang jatuh itu akan menuju ke pusat bumi. Contohnya yaitu buah yang jatuh dari pohonnya. Yang keempat yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia maupun hewan. Contohnya yaitu gaya ketika kita mendorong meja. Yang kelima yaitu gaya listrik. Gaya listrik yaitu gaya yang dihasilkan oleh benda yang bermuatan listrik. Contohnya yaitu kipas angin yang bergerak karena dihubungkan dengan sumber listrik. Selanjutnya yang keenam yaitu gaya pegas. Gaya pegas yaitu gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya yaitu ketika kita sedang bermain ketapel. Itulah pembahasan kita mengenai materi hari ini berkenaan dengan gaya. Tadi kita telah mempelajari yang pertama ada pengertian gaya, yang kedua ada pengaruh gaya, dan yang ketiga ada macam-macam gaya. Nah, sekarang mari kita ulas materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dimulai dari pengertian gaya. Nah, tadi pengertian gaya itu apa ya anak-anak? Ya, betul sekali. Tarikan ataupun dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Betul sekali. Selanjutnya yaitu pengaruh gaya. Pengaruh gaya apa aja sih yang kita pelajari tadi anak-anak? Ada berapa ya? Ada 4. Betul sekali. Mari kita sebutkan. Yang pertama, gaya itu dapat mempengaruhi perubahan benda dari diam menjadi bergerak. Kemudian yang kedua, gaya itu dapat mempengaruhi perubahan benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Kemudian yang keempat, gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Selanjutnya yaitu macam-macam gaya. Nah, ada berapa gaya sih yang tadi Ibu sebutkan? Ada berapa? Iya, betul sekali, ada 6. Yang pertama ada gaya gesek. Kemudian yang kedua ada gaya magnet. Yang ketiga ada gaya gravitasi. Yang keempat ada gaya otot. Yang kelima ada gaya listrik. Dan yang keenam yaitu ada gaya pegas. Betul sekali. Untuk memperkuat pengetahuan kita mengenai materi yang kita bahas tadi, nah silahkan kerjakan soal-soal berikut ini. Apabila anak-anak masih menemukan kesulitan ataupun pertanyaan, bisa ditanyakan kepada ibu. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anakku semuanya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.